Itu apa namanya, Wahab Al-Batawi itu kayak gitu, dia punya majelis. Nah kalau dia sekarang anti sama Ba'alwi atau ngikut Malu. Kiai Imad, ya pasti majelisnya bubar, nggak dapat Ya, duit iya. dari situ. Jelas Itu masalahnya dia buka majelisnya Ba'alwi gitu. Iyalah. Dan orang buka majelis itu kan dapat kan, ada kan fulus masuk itu kan ada. Ya kan, dari santri-santri yang hadir, orang-orang yang hadir itu kan dapat. Jadi dia mempertahankan membela Ba'alawi itu ya kepentingannya karena dia punya majelis. Kayak si Begitu, Syekh. kayak si Makoli ini. Kalau dia punya istri, lalu diminta sama Habib, itu bakalan dikasih. Mau dipakai katanya semalam. Saya lagi pusing. Astagfirullahaladzim. Dikasih itu. Aduh. Karena dia percaya. Jujur rasa. Siapa itu? Itu si Siapa? Makoli ini yang dibawa ke Oh. dia percaya. Ada jujur ikut-ikut hati, kalau makanya soal dikasih. itu. Emang susah. Kalau kita pikir-pikir ya, negara hancur oleh mereka. Padahal kita orang menghormatin dia ya. Kita kawinkan dia, kita kasih makan dia, kita kasih keamanan dia. Tetap kita dibunuhi sesudah mereka kuat. Dipermiskin kita ini. Jangan jauh-jauh. Saya sih ke Yaman aja. Itu ceritanya begitu. Di Indonesia pun begitu. Mereka nggak mau. Jadi orang Indonesia pintar nggak mau. Maunya ya jadi budak Bodohannya. mereka. Ya iya, tetap dengan kebodohannya, saya. Iya. Mereka nggak mau. Tapi gini loh ya. Namanya zaman itu pasti ke depan itu akan berkembang. Nggak mungkin zaman itu akan mundur. Otak manusia ini juga semakin ke depan semakin berkembang. Iya. Jadi kalau dulu mungkin belum waktunya Allah Ta'ala membuka tabir kedustaan mereka. Iya. Ya. Nah, mungkin sekarang ini Allah mentakdirkan Kiai Imad untuk membongkar ini pada tahun 2022. Ya kemungkinan ya udah itu sudah takdirnya Allah menentukan tahun 2022 untuk membuka kedustaan mereka ini. Dan pertama kali dibuka, gelombangnya itu masih kecil, masih kecil. Orang yang percaya, yang percaya kepada tesisnya Kiai Imad itu masih dalam jumlah kecil. Tapi sekarang setelah 4 tahun ini, gelombang itu kan semakin besar. Iya kan? Sampai sekarang ini majelis-majelis panggung-panggung mereka itu ditolak oleh masyarakat. Buka panggung di sini ditolak, buka panggung di sana ditolak. Banyak yang ditolak loh, acara-acara mereka itu. Tapi mereka sembunyi. Seakan-akan mereka ini masih merasa, wah makin banyak muhibbinnya. Itu hanya menipu umat yang di bawah. Padahal muhibbinnya tambah lama makin sedikit. Semakin percaya sama tesisnya Kiai Imad. Gitu loh. Ini fakta, yang kita lihat fakta. Kemudian mereka mengatakan, ini kalian cuma di medsos saja. Tapi di masyarakat tenang-tenang aja, biasa-biasa aja. Itu mereka menghayal. Tapi faktanya ketika mereka mau membuka panggung, mengadakan acara, mereka ditolak oleh masyarakat. Ini fakta ini. Sudah banyak penolakan-penolakan ini, saya. Alhamdulillah. Artinya, iya, tesisnya Kiai Imad ini
betul-betul gelombang yang tidak bisa mereka mereka tahan, Iya. yang mereka tidak bisa lawan. Mereka sudah berbagai cara apapun mereka pakai, tapi gelombang ini nggak bisa mereka tahan. Semakin lama semakin membesar, semakin menyusut pengikut-pengikut Ba'alawi ini. Jadi kalau mereka mengatakan, wah ini lihat nih majelisnya ini masih banyak, itu bohong itu. Bohong, video-video bohong. Tapi kalau ente datang ke tempatnya sedikit, apalagi kalau tanya sama orang setempat. Iya, kalau tanya sama orang setempat, wah nggak kayak dulu Pak. Dulu itu sampai ujung jalan sana Pak, ribuan sampai ujung jalan sana penuh. Parkir itu masih ribuan mobil. Sekarang cuma puluhan Pak yang parkir Pak. Dan yang datang cuma nggak sampai satu kampung. Iya. Itu fakta. Fakta ya, memang media sosial ini pengaruhnya kan dahsyat saya. Iya kan. Kejadian baru setengah menit sudah menyebar seluruh dunia kok. Sudah tahu semua padahal kejadiannya setengah menit. Nah apalagi tentang nasab ini. Semakin lama semakin orang tahu. Sudah nggak bisa ditipu. Ya kan, semuanya bisa dibongkar di media sosial, semua orang bisa membaca, dan semua orang bisa menggunakan akalnya. Yang mana yang masuk akal, yaitu yang mereka terima. Jadi mereka mau alihkan ke masalah, oh ini adu domba umat ini tesisnya Dajjal ini, adu domba umat. Nggak bisa, masyarakat sudah nggak bisa dibodohin. Ya, Kiai Imad tidak membabi buta, apa mengadu domba kok. Iya kan? Kiai Imad itu memberikan kecerdasan kepada masyarakat. Begitu, tapi mereka nggak bisa melawan penelitiannya Kiai Imad. Kiai Imadnya yang diserang. Pengadu domba lah, PKI lah. Kemudian Imad bin Sarman lah, keturunannya nggak jelas lah. Nah itu bukan ilmiah. Kalau tulisan ilmiah dilawan dengan ilmiah, harusnya begitu. Bukan dilawan nyerang personalnya yang didajjal-dajjal. Begitu saya. Jadi kalau menurut saya perkembangan tentang pengaruhnya Kiai Imad ini luar biasa dahsyat. Semakin lama gelombang itu semakin membesar, semakin orang tahu tentang kepalsuan nasab Ba'alawi itu. Kalaupun yang hari ini masih menjadi muhibbin, ya itu hanya masalah waktu saja. Pada saatnya mereka pasti akan terbuka juga. Akalnya itu pasti terbuka. Nggak mungkin orang mau jadi bodoh terus, itu nggak mungkin. Suatu saat akan cerdas juga. Begitu saya. Iya. Emang rakyat Indonesia udah nggak percaya sama Ba'alawi ini, banyak yang udah nggak percaya sebelum ada tesis. Cuman mereka tidak bisa mengatakan karena di situ para mukibin banyak waktu itu. Nah mereka sekarang ini ada apa? Ada jalan seperti tesis Kiai Imad. Nah, di situ mereka baru bersuara. Karena fitahan mereka, kata-kata mereka dengan fitahannya, mereka selalu menghina kita orang Yahudi, ya kan? Seperti orang-orang Arab dibilang Yahudi. Karena orang Arab itu nggak percaya sama mereka. Kita disebutnya pembenci keturunan Nabi. Mereka tidak menyintai Nabi. Itu kata-katanya mirip dengan Al-Asas. Al-Asas siapa? Syiah. Emang mereka dari Syiah. Sebelum datang ke sini, Hashimiyin ini yang dari Bawagi, bekas-bekasnya Fatimiyin, emang asalnya dari mereka, dari Majusi, dari Iran. Sekarang mereka
mengirim bom ke Saudi. Apakah Saudi pernah teriak? Kita pernah teriak? Enggak. Nah kemarin di bom itu Karbala, inian lagi lagi perkumpulan mereka itu. Ada Houthi, ada dari Irak, ada dari Iran, ada 5 orang yang mati jenderal oleh Saudi di bom. Lihat gimana mereka pada nangis, pada teriak, pada ini, ya Ali, Yahudi emang nggak suka sama Islam, Yahudi ini. Jadi mereka kalau dibalas begitu. Mungkin gini saya. Hah? Mungkin mereka itu waktu ngadakan hall terus dibom sama Saudi. Nah itu terus mereka bilang oh Saudi ini Yahudi. Masa orang lagi hall terus dibom. Bukan orang Islam ini seorang Saudi ini Yahudi. Begitu mungkin loh ya. Iya, emang mereka begitu teriak-teriak. Mereka sampai bilang kita akan balas. Kamu orang sebelum balas, kamu udah mulai duluan. Kita bicara di Instagram, sebab Instagram bebas, bukan seperti TikTok. Instagram itu bebas. Nggak Ya, ada tapi balik lagi kita bahas di banet. ya Jadi kita bahas tentang nasab. Ya, di room ini kita bahas nasab. Nanti kalau melebar ke masalah politik nanti beda lagi. Gitu. Biar yang politik nanti bahas masalah politik. Iya. 30 lagi. Ya ada. Itu bilang ke Pawan dia aja. Ya. Semazen. Monitor. Dengar lagi saya. ke warung Semazen. sama istrinya beli telur. Tadi kan pamit. Oh, Saya belum mau beli Masya telur Allah, udah dulu. denger anak. Oh iya. Lagi parkun. Ada ini. Kamu kayaknya. Iya.